anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia. Sekarang coba anak-anak perhatikan kalimat berikut ini. Ayam berkembang biak dengan cara telur. Agak aneh ya kalimatnya. Bagaimana kalau kita ubah sedikit menjadi ayam berkembang biak dengan cara bertelur? Nah, kalau begini kan lebih enak dibaca. Coba sekarang anak-anak perbaiki kalimat berikut ini supaya menjadi kalimat yang benar seperti contoh sebelumnya. Banyak sekali ngamen di perempatan Buah Batu. Ya, betul sekali. Kalimat yang lebih tepat adalah banyak sekali pengamen di perempatan Buah Batu. Nah, coba anak-anak perhatikan dari kedua contoh kalimat yang diberikan tadi. Bagian kata yang diperbaiki memiliki persamaan. Kira-kira apa ya? Ya, betul sekali. Kedua kata yang diperbaiki ditambahkan beberapa huruf di awal katanya. Huruf-huruf itu disebut awalan. Pada kalimat pertama, kata yang mulainya telur ditambahkan awalan ber menjadi bertelur. Pada kalimat kedua, kata yang mulainya ngamen ditambahkan awalan pe menjadi pengamen. Jadi, awalan itu apa sih? Menurut KBBI, awalan adalah imbuhan yang dirangkaikan di depan kata. Sedangkan imbuhan sendiri menurut KBBI adalah bubuhan yang berupa awalan, sisipan, akhiran pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Imbuhan ini berfungsi untuk mengubah makna dari kata dasarnya. Supaya lebih jelas lagi, kita lihat contoh di awal tadi. Ada kata dasar telur yang diberikan imbuhan ber menjadi bertelur. Karena imbuhannya diletakkan di awal kata dasar, maka ber disebut awalan. Lalu, kata kedua ada ngamen yang diberi imbuhan pe menjadi pengamen. Karena imbuhan pe disimpan pada awal kata dasar, maka pe di sini disebut awalan. Jadi, sebuah kata dapat mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan penggunanya. Bagaimana anak-anak? Sampai sini sudah jelas mengenai awalan? Semoga anak-anak bisa paham ya. Awalan itu banyak sekali jenisnya. Ada awalan ber, pe, me, ter, se, dan masih banyak lagi yang lain. Namun, kali ini kita akan membahas awalan pe saja. Fokus ya menyimak videonya. Awalan pe mempunyai 6 bentukan. Yang pertama, pe digunakan sebelum kata dasar yang dimulai dengan huruf L, M, N, R, W, Y, eng, dan en. Contohnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Ada kata dasar lari yang artinya melangkahkan kaki dengan cepat, kemudian ditambah awalan pe menjadi pelari. Dan artinya pun berubah menjadi orang yang berlari atau bisa juga sebagai profesi. Kemudian ada kata marah yang berarti sangat tidak senang, ditambahkan awalan pe menjadi pemarah, yang artinya pun bergeser menjadi orang yang memiliki sifat mudah marah. Contoh lainnya anak-anak bisa lihat di tabel ya. Bentuk awalan pe yang kedua yaitu pem. Pem digunakan sebelum kata dasar yang dimulai dengan huruf B dan P. Namun huruf B tetap utuh, sedangkan huruf P luluh menjadi M. Contohnya, kata dasar bohong diberi awalan pem menjadi pembohong. Huruf B-nya masih tetap utuh. Berbeda dengan peran yang diberi awalan pem menjadi pemeran. Huruf P-nya hilang dan digantikan dengan huruf M. Berikut ini beberapa contoh dan penggunaan awalan pem. Yang ketiga ada pen. Pen digunakan sebelum kata dasar yang dimulai dengan huruf C, D, J, dan T. Namun, huruf C, D, dan J tetap utuh, sedangkan huruf T luluh menjadi N. Berikut ini contoh dari penggunaan awalan pen. Yang keempat, ada pen. Pen digunakan sebelum kata dasar yang dimulai dengan huruf S, namun huruf S luluh menjadi N. Contohnya, siram yang diberikan awalan pen menjadi penyiram, yang artinya orang yang menyiram.
Berikut beberapa contoh lain yang menggunakan awalan peng. Jenis bentukan awalan pe yang kelima adalah peng. Peng digunakan sebelum kata dasar yang dimulai dengan huruf K, H, dan H. Namun, huruf K luluh menjadi eng, sedangkan huruf K dan H tetap. Berikut ini contoh penggunaan awalan peng. Peng juga digunakan pada awalan kata dasar yang dimulai dengan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Berikut ini contoh penggunaannya. Bentukan awalan pen yang keenam atau yang terakhir adalah penge. Penge hanya digunakan untuk kata yang hanya bersuku satu. Contohnya, tik menjadi pengetik yang artinya orang yang mengetik. Adapun contoh lain dari penggunaan awalan penge, anak-anak bisa lihat dalam tabel berikut ini. Nah, itu dia macam-macam bentukan dari awalan pe. Kalau kita perhatikan, arti awalan pe dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, orang yang melakukan, yang kedua, orang yang berprofesi, yang ketiga, orang yang memiliki sifat, dan yang keempat, alat untuk melakukan. Sekarang, Ibu berikan beberapa kata. Coba anak-anak pilih kata mana saja yang merupakan awalan pe. Sudah? Coba kita cocokkan jawabannya ya. Ternyata dari 8 kata ini, hanya 4 yang merupakan kata dengan awalan pe, yaitu pengusaha dari kata dasar usaha, pembawa dari kata dasarnya bawa, peraih dari kata dasarnya raih, dan penagih yang kata dasarnya tagih. Perempuan bukanlah kata berawalan, karena jika suku kata pe pada awal kata dihilangkan menjadi tidak memiliki arti. Begitupun dengan pecah, pedati, dan peduli. Masing-masing dari kata tersebut adalah kata dasar yang tidak memiliki awalan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah semakin paham mengenai awalan? Oke anak-anak, sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga menambah ilmu dan pengetahuan anak-anak. Selamat mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.